Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi kita. Hari ini materi kita selanjutnya itu membuat API ya, lanjutan lagi dari membuat API. Sebelumnya kita juga udah membuat API untuk login dan registrasi. Nah, sekarang kita coba untuk buat API untuk CRUD-nya, untuk create, read, update, dan delete datanya. Oke. Nanti kita bakal coba buat model untuk database data buku ya di API-nya. Oke, kalau gitu langsung aja kita buka IDE-nya, PHP Storm atau yang lainnya, silahkan teman-teman. Oh ya, materi ini saya buat untuk khusus untuk dua kelas saya, untuk kelas pemrograman mobile dan kelas pemrograman 3. Oke, silakan dicari API toko bukunya. Oke, nah jangan lupa untuk MongoDB-nya di start dengan perintah mongot. Oke, nah ini punya saya karena udah saya start tadi, makanya dia address already in use. Oke, nggak apa-apa, kita minimize saja. Oke, selanjutnya kita coba jalankan servernya npm start. Oke, sudah connect MongoDB, sudah berhasil connect. Oke, dalam materi ini kita akan menambahkan satu library lagi. Nama library-nya itu adalah Multer. Multer itu untuk menghandle multi part request, karena kita nanti niatnya bakal ada file yang bakal kita kirim ke server, maka kita tambahkan satu library lagi dengan Multer. Cuman kalau teman-teman hanya ingin mengirim berupa teks-teks biasa aja, string, itu pakai cara yang kemarin juga udah bisa ya, pakai cara yang buat registrasi ini itu udah bisa, simple. Jadi tinggal rec.body-nya aja dipanggil. Oke, karena kita nanti bakal ada image di dalamnya, ada gambar, itu kita harus menggunakan Multer. Nah, Multer sendiri itu dia bukan hanya untuk gambar, jadi dia bisa menghandle file-file, intinya file sih. Dia bisa berupa file Excel atau file Word gitu, kayak gitu tergantung kebutuhan kita nantinya. Oke. Kalau gitu silakan teman-teman cari di Google, cari namanya Multer.js. Nanti kita pilih yang Multer npm ini. Di sini ada sedikit dokumentasinya, bisa teman-teman baca ya. Teman-teman baca di sini. Oke. Kalau gitu kita mulai install Multernya. Kita gunakan npm i multer. Ini bisa kita copy. Ini kita Ctrl C dulu. Nah, kita paste di sini npm i multer. Oke, kita cek di package JSON-nya. Nah, dia bertambah ya Multer, berarti ini Multernya sudah berhasil di install di dalam package atau paket JSON kita. Oke, kalau udah, selanjutnya kita bikin dulu modelnya di sini. Kita buat satu file baru, nama modelnya kita kasih nama buku. Oke. Nah, ini kita ambil dari sini, kita copy aja, nanti kita ganti-ganti fieldnya ya. Oke. Buku yang pertama ini kita kasih kode buku, type-nya kita kasih string aja. Selanjutnya judul buku. Aku ke marketing dulu ya. Oh iya Pak, sponsor sedikit. Kita lanjut ya. Ini type-nya juga string. Setelah judul buku kita kasih penerbit di sini. Penerbit. Objek kita kasih
setelah penerbit, pengarang, tahun terbit, kita buat tahun sini, tahun terbit, string, setelah tahun terbit, harga bukunya, harga buku. Oke. Satu lagi, kita satu lagi ini buat nyimpen string gambarnya, kita kasih foto di sini, foto atau gambar saja deh, gambar. Oke ya, jadi ada kode buku, judul buku, penerbit, pengarang, tahun terbit, terus harga bukunya sendiri, terus sama gambar. String. Oke, nah untuk model ininya apa itu namanya, nama collectionnya atau nama tabelnya, kita kasih namanya buku. Oke, sudah. Kita kita coba untuk apa namanya, kita coba untuk menyimpan gambar di dalam lokal directory kita di API kita sini, tapi datanya belum masuk ke database dulu. Jadi kita coba multernya dulu, intinya kayak gitu, apakah multernya bisa atau tidak. Oke, kita langsung ke rootsnya aja dulu. Silakan teman-teman klik kanan di roots, kita bikin satu file lagi, JavaScript file, kita kasih namanya sama buku ya. Oke, setelah itu kita buat variabel di sini, const multer, require multer, terus kita buat lagi const, sorry salah, const fs require fs, satu lagi const router require express, kita panggil expressnya. Oke, express. Kenapa tadi nggak panggil ya? Oh, ada link router express router. Oke, kita bikin function dulu di sini, var storage, misalkan itu namanya, sama dengan multer dot di storage file name. Oke, kita buat function di dalamnya, function ada request-nya, terus ada filenya dan cb. Oke, di dalam sini kita bikin variabel extension dengan file.original name ada ya, original name dot substring. Oke.
class index of ketik koma file dot original name dot length. Oke. Di sini cb null date dot now plus ext. Ini untuk ngasih namanya ya. Oke. Koma. Terus destination kita buat di sini. Oh ya, nanti gambarnya kita simpan kita bikin folder baru lagi ya di sini. New, kita pilih directory. Kita kasih nama misalkan gambar. Nah ini. Jadi hasil gambar nanti bakal kita taruh di folder gambar ini. Gambar yang diinputkan nanti itu kita taruh di dalam folder gambar ini. Oke, kita kasih destination di sini. Destination function request file cb sini kita kasih null koma. Nah ini destination gambarnya kita taruh di dalam folder gambar. Langsung aja titik slash gambar. Oke, kalau udah sekarang kita ke bawah lagi, kita buat variabel lagi di sini namanya upload ya, sama dengan filter storage. Kita ambil variabel ini storage. Oke. Setelah itu kita buat key-nya di sini dot single kita kasih nama value-nya misalkan foto. Oke. Oke, udah. Nah, ini jangan lupa kita modul dot export dengan router. Oke, kalau udah sekarang kita bikin routernya di sini. Di sini router dot post ya, router dot post input misalkan koma upload, ambil dari sini ya, upload koma lagi di sini dalamnya ada request dan result. Oke, buat function di sini. Nah, ini. Oke ya. Kita langsung coba aja untuk ngakses ini. Kita kasih ini aja dulu, console log request dot file name. Oke. Request dot file name.
Selanjutnya kita ke app.js nya. Kita ke app.js nya sebentar. Ke app.js nya di sini ada beberapa yang harus kita atur ya. Nggak usah, langsung aja. app.use kita tambahkan ini ya. Misalkan di sini /buku, require, kita panggil kelas yang router yang tadi yang barusan kita buat, /routers/buku. Oke, kita coba not. Oh ya, teman-teman bisa jalankan perintah notebook langsung atau npm start juga bisa, sama aja. Oke, kalau udah sekarang kita coba ambil kita coba apakah gambarnya nanti bisa masuk ke dalam gambar sini, direktori gambar sini yang kita input dari si klien. Silakan dibuka Postman ya. Oke, dibuka Postman-nya agak lambat. Oke, kita buat new tab ya. Di new tab ini kita ganti jadi post localhost yang 5050 //nya tadi kita bikin buku ya, di sini buku routers buku /input ya, ini buku /input. Kita kasih /input. Oke. Nah, sekarang kita ke body. Kita pilihnya yang form data ya. Kita pilih form data, terus key-nya tadi kita kasih namanya itu ini foto, yang ini. Foto, di sini kita kasih foto. Kita ganti deh yang foto. Jadi gambar aja. Gambar. Nah, selanjutnya di sini kalau kita sorot itu muncul ya, ada teks. Ini kita klik aja. Nanti di sini ada pilihannya teks atau file. Kita pilih yang file ya. Kita pilih yang file. Nah, terus di sini choose files. Choose file ini kita pilih gambarnya. Terserah teman-teman mau gambar apa aja. Sini misalkan saya mau memasukkan gambar. Nah, ini. Open. Oke. Kalau udah, sekarang kita coba send. Oke. Nah, bisa kita lihat di sini gambarnya masuk ya, di sini ya. Gambarnya masuk, kita klik. Oke. Save ya. Bisa ya ini ya. Masuk gambarnya ke sini. Ini kok undefined tapi. Oh iya, salah, bukan file name ini. Ini rec.file aja. Oke, kita coba send lagi. Nah, ini ya fieldnya. Oke, ini gambarnya jadi kayak gini. Ini ngambil date now plus ext ini extensionnya, dia bakal menyesuaikan. Coba kalau di sini misalkan kita ganti jadi hehe misalkan, kita coba masukin send lagi. Nah, dia bakal jadi hehe. Jadi kalau teman-teman mau ngatur nama gambarnya itu bisa di extension ini ya, hehe ini. Kita pakai yang date.now aja.
Oke, berarti ini udah bisa, udah berhasil. Sekarang ini dihapus dulu deh. Ini kita hapus dulu aja. Oke, kita hapus. Sekarang kita ke controllernya, kanan kita pilih new, terus ke JavaScript file, kita upload buku. Kita ke controllernya, lanjut ke controllernya. Gambar yang udah kita inputkan ini itu kan belum bisa diakses ya, kita mau akses lewat mana. Nah, pengennya sih kita coba akses nanti gambar ini lewat HTTP, lewat protokolnya HTTP. Itu nanti kita setting dulu di app.js nya. Silahkan teman-teman ke app.js. Oke, kalau sudah, sekarang silahkan diikutin dulu untuk codingnya. Kita buat variabel di sini, const path ya misalkan namanya, require path path. Oke. Selanjutnya kita bikin endpoint di sini di bawahnya untuk mengaksesnya, dot use sama kayak yang bawahnya. Misalkan kita buat endpointnya namanya gambar. Jadi nanti ketika kita mengakses localhost port 5050/gambar, nanti bakal diarahkan ke folder gambar ini. Oke, kalau udah kita kasih koma, express dot static, terus di sini path di atas dot join. Oke, selanjutnya underscore 2 kali, kita kasih namanya dir name ya, koma. Nah, ini nama pathnya, jadi disesuaikan. Kalau misalkan di sini nama path teman-teman itu adalah image img, itu ditulisnya di sini img gini, atau image. Jadi itu benar-benar disesuaikan aja sama path teman-teman ya. Karena di sini kita membuat pathnya itu namanya gambar, jadi kita sesuaikan aja gambar. Oke. Nah, kalau udah, sekarang kita coba akses gambar ini lewat HTTP ya. Ini kita bisa copy untuk namanya, kita refactor, rename, kita copy, terus kita cancel. Oke, kita coba akses localhost portnya 5050 slash yang tadi, gambarnya dulu, slash gambar, karena tadi di sini kita bikin endpointnya adalah gambar, slash gambar slash gambarnya. Nah, oke. Masuk ya gambarnya ya, sesuai sama gambar yang ada di sini. Oke, kalau udah, sekarang kita lanjut lagi ke controllernya. Kita bakal coba masukin datanya sekarang. Ke dalam database. Nyimpen gambarnya udah di local storage-nya, local backend-nya. Terus untuk ngakses gambar juga udah. Sekarang kita coba masukin datanya ke dalam database. Oke, kita buat variabel di sini untuk memanggil modelnya. Misalkan buku sama dengan require gini slash model slash buku.ts. Oke, kalau udah, ini sebenarnya kita bisa ngambil dari sini aja contohnya. Nah, ini response ya, respon juga kita ambil. Oke.
udah, sekarang kita ngebuat apa namanya metode ya, export dot, misalkan kita kasih namanya di sini input data buku, dengan di sini kita kasih data, koma di sini gambar. Oke. Selanjutnya kita buat new promise, asynchronous, resolve, koma recheck. Oke, selanjutnya sini sini kita bikin arrow function. Oke. Kita bikin variabel lagi di sini, const. Misalkan kita buat variabelnya buku baru sama dengan new buku baru sama dengan new buku, ngambil dari sini ya, dari sini. Oke, kita kurung, kita buat objek. Nah, habis itu di sini kita sesuaikan sama modelnya. Nah, modelnya ini ada kode buku, judul, penerbit, pengarang, tahun, dan gambar. Ini bisa kita copy aja biar kita nggak lupa. Kebanyakan ya, diingat aja deh. Kode buku ini ya, begini dulu, judul buku, setelah itu penerbit, pengarang, penerbit pengarang, tahun terbit ya, tahun terbit, selanjutnya harga buku, satu lagi gambar. Oke. Nah, untuk kode buku ini kita ngambil dari dari parameter data. Di sini kita kasih data dot kode buku. Selanjutnya sama, untuk kode buku sampai harga buku itu kita ngambil parameter dari data ya. Selanjutnya di sini data dot judul buku, data dot penerbit, oke, koma data dot pengarang. Oke, selanjutnya data dot penerbit, itu data dot harga buku. Satu lagi, yang ini kita ngambil dari gambar langsung. Oke, kita coba lihat dulu, kita console.log dulu buku baru. Oke,
Terus kita ke model bukunya, ke root bukunya, kita panggil di sini. Ini belum kita buat ya ininya. Kita buat dulu untuk manggil controllernya. Misalkan buku sama dengan require controller slash buku. Oke, selanjutnya di sini kita panggil buku dot input data buku. Di sini ada request dot body, request dot body dot gambar. Oke. Untuk ininya kita ambil aja langsung dari sini, dari den sampai cat sini ya. Kita ambil aja langsung. Di mana tadi? Di sini ya. Oke. Nah, sekarang kita ke sini. Ininya dibiarin, kita tambahkan saja. Oke, kita ke sini, kita sesuaikan ininya, parameternya di sini. Ada kode buku, judul buku, selanjutnya penerbit, pengarang, tahun terbit, dan satu lagi harga buku. Kita isi kode bukunya K001, judul bukunya misalkan pemrograman 3, penerbitnya misalkan Ahmad Cucus. Penerbitnya misalkan Fakultas Ilmu Komputer, pengarangnya Ahmad Cucus, dan terbitnya misalkan 2020 ya. Harga bukunya misalkan 200 saja. Kita coba send. Oke. Masuknya datanya, kode bukunya segini. Segini. Oke, sip. Nah, karena ininya udah berhasil, kita kirim. Sebentar. Gambarnya nggak masuk. Ada satu yang nggak masuk, yang gambar nggak masuk. Kita cek di routesnya ya. Kita cek di routesnya. Ya, di routesnya ini jangan .body tapi kita red.file.filename. Oke, kita coba send lagi. Nah, sekarang masuknya gambarnya. Coba ini kita hapus dulu semua data gambar yang ada di sini. Kita delete. Oke. Kita clear buffer dulu. Sekarang kita send. Oke ya, sesuai ya sama nama gambar yang di sini.
9596 oke. Sudah. Kalau sudah, sekarang tinggal kita masukkan apa namanya, gambar ini ke bukan gambar, data ini, satu objek ini bisa kita masukkan ke dalam database ya. Oke, kita tambahkan lagi codingannya di sini di controller. Kita panggil variabel ini buku baru dot save. Oke, dot save. Jadi sebenarnya ada banyak teman-teman perintah untuk menginput data ke MongoDB. Kalau yang sebelumnya kita bisa cek di controller buku untuk registrasi. Nah, di sini kita bisa pakai create. Terus di buku ini kita coba pakai save, itu sama aja ya. Ini kalau kita pakai pakai save, kita atur dulu di sini ininya, datanya mau bentuknya seperti apa ya. Oke, sebenarnya ini juga bisa langsung sih kita masukin pakai .create itu. Kalau misalkan kita pakai .create, kita bisa menggunakan kayak gini contohnya. Untuk menyimpannya berarti buku di sini jangan kayak gini, berarti di sini kita bikin kayak gini. Kita bikin ini aja dulu, cons misalkan data buku sama dengan langsung objeknya dari sini sampai sini. Nah, begini. Oke. Nah, kalau kita misalkan ingin menggunakan fungsi create sama seperti yang ini, itu kita bikinnya kayak gini untuk datanya. Jadi di sini tinggal kita panggil controllernya buku dot create. Nah, ininya data buku. Nah, seperti ini. Oke ya. Kita pakai yang atas saja. Kalau mau diikutin pakai yang tadi juga nggak apa-apa. Ini biarin ada dua sampelnya. Oke ya, buku baru dot create dot save ya. Buku baru dot save. Kenapa buku baru ini bisa kita langsung panggil fungsi si MongoDB-nya? Karena di sini kita sudah memanggil new buku ya. Kita di sini sudah memanggil new buku. New buku ini sudah ada di dalam model ya, di dalam model buku ini. Nah, jadi kita bisa langsung memanggilnya. Dot save. Oke, kita lanjutkan. Dot then di sini. Error misalkan. Kita cek dulu nanti. Terus di sini kita kasih catch. Oke, di sini kita kasih console.log misalkan berhasil input data. Di sini kita kasih gagal input data. Oke. Nah, kalau sudah sekarang kita coba ke sini, ke Postman-nya ya. Kita coba send ini ya. Coba send ini. Oke, di sini ada message berhasil input data yang ini. Sekarang kita coba lihat ke database-nya. Apakah datanya juga masuk? Kita ke
di sini buku. Oke ya, masuk ya datanya sesuai dengan yang kita inputkan di Postman ya. Oke, jadi datanya udah masuk. Sekarang tinggal kita kasih responsnya. Responsnya kita ambil dari yang user ini. Nah, ini kita paste aja yang ini ya. Oke. Sorry, ini di resolve ya. Oke. Di reject aja deh. Ini ya. Bisa dua sini. Di sini kita kasih responnya berhasil input data. Oke. Oh enggak, kalau enggak kita pakai respons yang sekalian ngebalikin nilai. Itu contohnya ada di login. Nah, ini nih. Nah, ini ya. Di sini ada respon yang sekalian ngebalikin nilainya. Kita ambil yang ini aja deh. Oke. Kita ke buku. Udah deh, kalau nggak gini aja. Nanti kalau teman-teman mau sekalian mengembalikan nilainya bisa dipakai yang ini tadi. Yang ini tadi ya. Di sini kita ganti juga. Mohon maaf. Misalkan input buku gagal. Oke. Sekarang kita coba lagi. Oke, berhasil menginput data. Kita cek lagi di database-nya. Nah, masuk ya. Nah, ini kan masih ada bug ya. Kode buku K001, K001 itu masih bisa masuk kode buku yang sama. Nah, gimana caranya biar kalau misalkan K001 atau kode buku sudah pernah diinput, itu biar tidak bisa diinput lagi. Oke, di sini berarti kita cek dulu ya. Kita ambil buku dot find one, objek di sini kode buku, klik 2 data dot kode buku. Ini fungsi ini kita matiin dulu. Kode buku, oke ini ya. Dan misalkan result atau buku ini kita coba console.log buku. Oke, sini kita kasih cats ya. Error seperti ini. Nah, kita coba cek dulu, find dulu kode buku. Berarti di sini kita mencari yang kode bukunya K001. Coba send. Nah, di sini dapat ya kita ya kode bukunya ini. Sekarang kita kasih kondisi di sini. Kita coba ambil yang kode bukunya. Buku dot kode buku. Kita coba ambil dulu yang ke K001 ini. Oke. Kita coba send. Nah, dapat ya kode bukunya K001. Di sini baru kita kasih kondisi. Ya. If kode
buku dot kode buku sama dengan data dot kode buku. Ini berarti kode bukunya sudah ada. Kita kasih console log dulu, console.log kode buku sudah ada. Lalu kita console lagi, kode buku belum ada. Oke, sekarang kita coba ya, harusnya dia masuk ke sini ya, ke konsol logan yang ini. Kode buku sudah ada. Kita coba cek sekarang. Oke, masuk ya, kode buku sudah ada. Sekarang kita coba ganti kode bukunya ke 002. Kita lihat lagi. Karena iya. Berarti di sini give-nya langsung aja kayak gini. Nah, langsung aja begini. Sekarang kita coba cek ya. Oke, kita coba cek. Nah, kode buku belum ada. Ya. Sekarang kita kasih ke 001. Gini. Kode buku sudah ada. Oke, sip. Kode buku sudah ada. Oke ya. Sip ya, berarti ini udah berjalan. Sekarang tinggal kita masukkan ininya. Kita taruh di sini. Kalau misalkan kode buku belum ada, ya udah di save, nggak apa-apa datanya. Terus kalau misalkan kode bukunya nggak ada, itu kita recheck ya di sini ya. Kalau misalkan kode bukunya udah ada, kita recheck di sini. Misalkan kita kasih penjelasan di sini, kode buku sudah digunakan. Oke ya. Oke. Sekarang kita coba tes. Untuk data yang ini kita hapus dulu. Dua data ini kita delete. Ctrl A aja. Di sini Ctrl A. Terus kita pilih remove di sini. Oke. Nah, kalau udah, sekarang kita coba send ya. Oke, berhasil menginput data. Oke, nah ini kan kode bukunya udah masuk ya ke database. Kita coba sekarang kirim lagi. Nah, kode buku sudah digunakan. Oke, sudah bisa ya, sudah berjalan. Berarti sesuai dengan keinginan kita untuk datanya. Kita hapus dulu semuanya biar gak acak-acakan. Terus database juga kita hapus dulu. Oke. Nah, sekarang kita kirim lagi. Oke, berhasil mengikuti data. Oke, nah ini untuk perintah create-nya sudah berhasil. Selanjutnya kita bakal ngebuat perintah read-nya. Oke ya, untuk perintah read-nya. Oh ya, sebelum kita lanjut ke metode read-nya, kita ubah dulu ini. Kita ambil aja dari yang ini ya. Coba. Kita kasih message-nya di sini, mohon maaf terjadi kesalahan pada server kami.
Oke ya. Nah kalau udah, sekarang kita lanjut export. Oke, misalkan lihat data buku. Sama kayak tadi ya, lihat data buku di sini. Dengan langsung aja begini. Oke, new promise, kita asinkronus di sini. Sudah, di sini ada asinkronus. Oh ya, di sini kita tambahin white ya. White ini dulu, yang ini yang tadi. Oke, pada buku sini digunakan. Oke, sudah. Di sini kita kasih resolve, reject. Oke. Sorry, sebentar, ada yang salah. Di sini bisa kita buatnya. Oke, untuk perintah melihat data itu sebenarnya udah kita lakuin ya. Kita bisa gunakan perintah find. Find when itu hanya untuk mencari kode buku berdasarkan kode bukunya secara detail. Jadi kalau kita ingin menampilkan seluruh buku, kita bisa menggunakan perintah find saja, nggak usah pakai one. Oke ya. Jadi di sini langsung aja kita panggil ininya, modelnya buku dot find gini ya. Dan result, misalkan result. Nah, tinggal kita panggil, itu contohnya ada yang di user ini. Nah, kita bisa menggunakan ini, result response command result ini. Kita paste aja langsung di sini. Usernya kita ganti jadi result. Oke. Sudah. Oke, kita balik lagi di sini. Kita catch ini sama kayak ini. Oke ya. Langsung gini aja. Bisa kita buat ini. Oke, sudah. Sekarang mari kita coba ya. Ini tadi yang masuk bukunya 274. Kita hapus ya. Oke, sekarang kita bikin endpointnya atau routersnya di sini. Router.get, kita pakai perintah get ya. Misalkan di sini data buku. Dan di sini koma, langsung aja request result atau function buku dot lihat buku. Ini kita copy aja untuk yang ininya, cepet ya. Nah, seperti ini. Oke, nah kalau udah, sekarang kita coba get data bukunya. Kita balik lagi ke Postman-nya, kita buat new tab ya. Untuk metodenya ini dibiarkan saja get, karena kita di sini menggunakan get.
Oke, selanjutnya di sini kita localhost 5050/buku/data buku. Oke, sudah segini aja. Sekarang kita coba send. Oops, sepertinya ada error. Oh ya, ini double, salah, sorry. Harusnya double. Oke, kita coba send lagi sekarang. Nah, masuknya datanya. Kita coba sekarang input lagi datanya. Input lagi data bukunya. Kita ganti sekarang di sini ke 002. Kita ganti fotonya, misalkan pakai foto yang ini aja. Oke. Pemrograman mobile. Ini kita kasih namanya pengarang Robi Endra. Oke, kalau udah sekarang kita coba send. Oke, berhasil. Kita coba get sekarang dari sini ya. Oke. Ada 001, 002. Oke, nah untuk fungsi read-nya sudah berhasil. Read. Sekarang kita tinggal ngebuat fungsi update-nya ya. Sekarang kita tinggal ngebuat update-nya. Oke. Kita buat update-nya di sini. Exports misalkan update buku. Buku sama dengan, nah di sini ada beberapa parameter yang harus kita tambahkan. Underscore ID. Jadi nanti kita punya berdasarkan underscore ID, koma, terus data, dan satu lagi gambar. Sebenarnya hampir sama sih kayak yang input bukunya untuk parameternya, ada data, gambar. Nah, cuman kalau yang di update ini kita tambahin underscore ID ya. Oke. Underscore ID itu data bawaan punya si MongoDB ya. Jadi ketika kita ngebuat satu file atau satu objek baru di MongoDB, bakal ada satu field namanya underscore ID. Ini udah bawaan MongoDB-nya sebagai primary key-nya. Kalau teman-teman pernah belajar struktur query language, ada yang namanya primary key di situ. Nah, kalau di sini langsung dibuatin sama si MongoDB-nya. Oke, kita lanjut ya. Kita buat perjanjian di sini, new promise, asynchronous. Oh ya, jangan lupa ini dikasih white. Oke, assign. Terus di sini kita kasih resolve reject. Oke, di sini nah, untuk perintah update sendiri di MongoDB kita bisa menggunakan update. Selanjutnya ada update one, update many, tergantung kebutuhan kita. Kita karena di sini hanya ingin mengupdate satu data, kita bisa menggunakan perintah update one ya. Jadi di sini kita panggil ininya, modelnya buku dot update one. Terus di sini
yang uniknya, yang kira-kira ID-nya berdasarkan apa kita mau ngupdate-nya. Kita bisa ngupdate berdasarkan underscore ID atau kode buku, karena kedua data ini yang yang pasti tidak bakal sama dengan data selanjutnya. Jadi kita bisa menggunakan underscore ID atau menggunakan kode buku. Biar lebih aman, kita bisa menggunakan underscore ID ya. Biar lebih aman kita bisa menggunakan underscore ID. Oke. Kita akan menggunakan underscore ID di sini, tapi sebelumnya kita buat variabel dulu di atasnya untuk memanggil underscore ID-nya. Cons misalkan object ID di sini sama dengan momosi. Salah. Kita buat dulu di sini cons si sama dengan require momosi. Nah di sini momosi dot types dot object ID. Nah kayak gini ya. Oke, sekarang tinggal kita panggil ininya, fieldnya kita sesuaikan. Kita akan ngambil berdasarkan object ID ya. Sini object ID-nya fieldnya pakai underscore ID. Underscore ID titik 2 object ID yang udah kita buat tadi di atas yang ini. Selanjutnya underscore ID parameter. Nah ini parameter yang ini ya. Atau kita ID gini juga nggak apa-apa ya, sama aja. Oke, udah di sini kita kasih koma. Selanjutnya di sini kita buat ininya, kita pakai set di sini ya. Set, jadi data apa yang mau kita rubah ya, data mana yang mau kita rubah. Oke, kalau udah sekarang ini datanya sama sih kayak yang atas, jadi ini kita ambil aja dari ini ya, kita ambil aja. Oke, baru kita taruh sini ya. Nah, oke, kalau udah sekarang di sini kita kasih .den. .den-nya data buku. Ya. Catch R. Oke. Ini kita ambil aja sama kayak tadi di sini ya. Kita samain ininya. Berhasil mengubah data. Terus ini kita samain lagi sama yang ini. Oke. Maaf terjadi kesalahan pada server kami. Oke ya. Ini untuk perintah update-nya. Sekarang kita buat di rootesnya di sini. Ini kita copy aja.
metode update itu kita bisa menggunakan put ya. Misalkan ubah titik dua ID, dia buat params, request.paramsnya. Terus di sini ada request body dan di sini ada ini kita ganti dulu. Tadi nama metodenya update buku ya. Di update buku ini ada 3 parameter, ID, data, dan gambar. Untuk ID-nya kita ngambil dari params yang ini ya, jadi di sini kita ganti dulu request.params.id, kita sesuaikan. Di sini kita kasih namanya ID. Selanjutnya request.body, dan terakhir request.file.filename. Oke ya, sebenarnya sama kayak yang input ini, cuman kalau yang input ini cuma ada 2 parameter, body dan file name. Kita sesuaikan ya. Di sini juga memang cuma ada 2 parameter. Sementara itu untuk yang ubahnya itu ada 3 parameter, ID, body, dan file name ya. Oke, kalau udah sekarang kita coba ya ke sini, kita ke bulk edit ya, bulk edit. Oke, kita copy, sebentar. Oke. Kita buat new tab di sini ya. Put localhost portnya 5050 /buku /update tadi ya kalau nggak salah. Terus ubah slash ID-nya. Nah di sini misalkan yang mau kita rubah itu yang ID-nya ini ya, underscore ID-nya ini. Ini kita copy aja yang ini. Terus kita kasih slash di sini. Oke, kita ke body. Oh, tadi kita belum kita paste yang ini ya. Ini kita ke bulk edit. Selanjutnya ini kita copy. Nah ini kita tetap pakai form data ya. Sebentar, yang ini tuh yang K001 ya. Oke ya, nah ini aja deh yang udah ada ininya. Jadi yang kita ubah yang ini ya. Ini kita ganti kayak gini. Oke sudah. Ya di sini ada satu lagi parameter yang harus kita tambahkan, yaitu upload. Ya. Ini kita ada gambar, kita panggil gambar file. Kita ganti sama yang ini, misalkan gambarnya ya. Kita ganti sama yang lain aja, gambaran belum pernah dimasukin. Oke, ini. Oke ya. Oke,
Jadi kita bakal coba update yang data pemrograman mobile Fakultas Ilmu Komputer ini. Yang buku pemrograman mobile ini kita coba update namanya. Kita coba update namanya jadi pemrograman 1. Gambar juga ini kita rubah ya. Kita coba send. Oke, berhasil mengubah data. Sekarang kita coba masuk ke yang get-nya. Apakah benar-benar kerubah? Oke ya, kerubah ya. Jadi pemrograman 1 di sini. Oke. Nah, untuk ubahnya sudah, create-nya udah, read-nya udah, update-nya udah. Sekarang kita coba ngebuat detail bukunya. Kalau yang ini kan tadi untuk ngelihat semuanya, ngelihat semua data buku. Sekarang misalkan kita cuma mau ngelihat misalkan yang data buku pemrograman 3 aja. Oke ya. Kita bikin satu lagi di sini. Oke, misalkan di sini kita buat lihat detail, tambahin detail di sini ya. Detail data buku, kita kasih di sini kode buku, berdasarkan kode buku aja. .find di sini kode buku .2 kode buku. Oke, sudah sangat gampang. Sekarang kita ke rootesnya lagi, sama kayak yang ini ya, ini fotokopi aja. Data buku .2 ID, ini kita ganti ke lihat detail data buku. Kita pakai params request.params.id. Oke ya. Jadi kita nanti nyarinya berdasarkan kode bukunya. Oke, sekarang kita coba di sini aja kode buku / kode bukunya K001. Kita coba send. Terjadi error, cannot get. Sebentar. Buku, data buku. Oh ya, ini nggak ada slashnya, lupa saya. Nah, oke. Data buku ini ya, kita coba send lagi. Nah, masuk ya 001. Sekarang kita coba 002. Oke, berhasil. Oh iya, karena kita ini hanya untuk satu buku, kan ini kan responnya jadinya array dia. Karena untuk satu buku, jadi kita langsung objekin aja. Jadi perintahnya di sini kita rubah yang find-nya ini, di detail data buku kita ubah jadi find1 aja gitu ya. Jadi langsung masuk ke objeknya, nggak pakai array ya. Kita coba. Nah, langsung masuk ke objeknya ya. Oke. Kalau sudah, sekarang terakhir kita bakal bikin untuk create udah, read udah, update udah, detail sudah. Berarti yang terakhir kita bakal membuat untuk menghapus datanya. Oke. Untuk menghapus kita bisa menggunakan perintah remove ya. Kita tunggu di sini export misalkan hapus buku sama dengan underscore ID. Kita hapusnya berdasarkan underscore ID aja, sama kayak yang tadi. Promise asynchronous resolve reject. Oke, di sini kita kasih white
Oh ini belum kita kasih white yang ini. White, jangan lupa dikasih white ya, karena kita di sini menggunakan asynchronous white. Selanjutnya buku remove ya, buku remove ini. Terus kita buat objek, kita bakal menghapus berdasarkan underscore ID atau objek ID-nya. Underscore ID, objek ID, underscore ID ya, underscore ID yang ini ya. Oke, kalau berhasil di sini kita kasih then. Kita kasih giniin aja. Berhasil menghapus data, menghapus data. Terus selanjutnya catch, kita reject di sini. Mau terjadi pada server kami. Oke, sekarang tinggal kita buat di routesnya. Kita copy aja yang ini ya. Di sini kita buat hapus. Oke, kita ambil yang tadi itu hapus buku. Kita taruh di param saja ya. Oh iya, untuk metodenya kita gunakan delete ya. Jadi untuk input data itu kita bisa menggunakan metode post. Untuk melihat data kita bisa menggunakan metode get. Untuk menghapus data kita bisa menggunakan metode delete, dan terakhir untuk mengupdate data kita bisa menggunakan metode put. Oke. Kalau udah, sekarang kita coba untuk menghapus data bukunya ya. Kita coba hapus data buku yang K002. Nah, karena kita tadi mengambil berdasarkan objek ID, jadi kita ambilan objek ID yang ini, kita copy, kita bikin satu URL lagi sini, new tab lagi, pilih ininya jangan lupa kita ganti jadi delete ya, localhost portnya 5050/buku/ apa tadi lupa saya, hapus ya, hapus / objek ID nya. Oke, kalau udah sekarang coba di send. Oke, berhasil menghapus data. Sekarang kita coba get lagi ya. Gimana untuk getnya? Nah ini, nah hilang ya, udah ya, yang K002 nya. Oke, jadi itu untuk materi kali ini. Kita udah buat post, buat get, buat nge-create ya, buat create, buat read, selanjutnya read, update, dan delete. Sini ada kita tambahkan satu untuk detailnya ya. Oke, kalau gitu cukup sekian untuk materi kali ini. Selanjutnya kita bakal coba konekkan API ini ke front end kita, karena front endnya ada dua, jadi nanti kita coba konekkan di Android dan satunya di website Quasar ya. Begitu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.